Hai sobat, usai lockdown atau pemberlakuan PSBB, banyak sekali orang-orang terutama kaum ibu-ibu yang menjerit dan berteriak karena biaya listrik mereka mengalami kenaikan yang drastis. Nah, apa sih alasan logis yang menyebabkan kenaikan listrik yang drastis tersebut? Akan kita bahas sesaat lagi. Oke, di beberapa waktu yang lalu telah saya jelaskan bahwa mahalnya biaya listrik atau kenaikan biaya listrik bisa disebabkan oleh 7 faktor sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan biaya listrik bisa disebabkan oleh model dan jenis peralatan elektroniknya. Nah, yang kedua, kenaikan biaya listrik itu bisa disebabkan oleh tidak tepatnya penggunaan. Nah, yang ketiga, kenaikan biaya listrik bisa disebabkan oleh kondisi peralatan elektroniknya. Nah, yang keempat, kenaikan biaya listrik disebabkan oleh masalah tarif listrik yang naik. Nah, yang kelima, kenaikan biaya listrik bisa disebabkan oleh hal-hal teknis. Nah, ini sering terjadi pada meteran lama, yaitu petugas yang tidak datang mencatat meteran kita. Nah, yang keenam, kenaikan biaya listrik bisa disebabkan oleh instalasi rumah kita yang bermasalah kabel-kabelnya, bisa terjadi dikarenakan listrik bocor dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kenaikan biaya listrik bisa disebabkan oleh karena error di meteran. Nah, apa sih hubungannya 7 faktor penyebab listrik yang naik tadi dengan kenaikan listrik pada saat pasca lockdown atau PSBB? Tentu saja ada. Nah, dari ketujuh faktor tadi kita bisa menarik garis lurus faktor mana yang menjadi penyebab dominan yang mengakibatkan listrik kita menjadi naik biayanya. Nah, jadi begini, pada saat lockdown atau PSBB, apa sih yang terjadi secara global? Nah, kebanyakan dari kita atau hampir sebagian besar dari kita tentunya lebih sering di rumah karena tidak bekerja. Nah, lalu apa pula akibatnya yang terjadi pada saat kita di rumah? Nah, logikanya adalah kita lebih banyak melakukan pemborosan listrik. Tidak percaya? Akan saya terangkan secara yang lebih masuk akal. Nah, ini contoh pada saat sebelum pandemi COVID-19. Nah, kita biasanya kalau bagi pekerja, suami istri yang bekerja itu biasanya menyalakan TV itu biasanya pada saat mau sarapan atau sebelum berangkat kerja. Ya, katakanlah antara jam setengah 6 atau sampai jam setengah 7 pagi. Nah, setelah itu televisi dimatikan karena kita bekerja. Nah, TV baru menyala kembali pada saat kita kembali pulang dari bekerja. Katakanlah mulai jam 6 sore sampai ke malam hari. Nah, dari sini kelihatan ya jedanya. Mulai dari jam setengah 7 pagi sampai jam 6 sore itu TV tidak menyala. Nah, yang terjadi pada saat PSBB atau lockdown adalah sebaliknya. Dikarenakan kita lebih sering di rumah, tidak ada kegiatan, dan kita butuh sedikit lebih banyak informasi, tentunya TV akan lebih sering menyala. Kalau di awalnya kita hanya menyalakan pagi dan sore, ini mungkin TV akan lebih sering menyala. Bisa jadi menyala seharian penuh. Nah, kondisi ini sebenarnya lah yang membuat biaya listrik kita itu menjadi mahal. Karena apa? Karena terjadinya peningkatan pemakaian yang kita lakukan dan itu tidak kita sadari. Nah, peningkatan itu terjadi bukan hanya pada peralatan elektronik seperti televisi saja. Nah, bisa terjadi juga pada AC atau pada kipas angin dan lain-lain. Nah, dari sinilah kita harus berani jujur. Benar nggak sih apa yang saya bilang tadi, pada saat kita di rumah dikarenakan lockdown atau PSBB, kita lebih banyak menggunakan peralatan elektronik, ya kan? Nah, inilah yang menyebabkan biaya listrik kita itu menjadi meningkat sangat drastis. Nah, lalu muncul pertanyaan, Om, saya walaupun lockdown, tidak lockdown, penggunaan peralatan elektronik itu sama saja, tidak ada peningkatan. Nah, namun kenapa biaya listrik saya terus meningkat? Nah, kalau hal itu yang terjadi, kita bisa runut kembali 7 faktor yang menyebabkan biaya listrik kita menjadi mahal yang telah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kalau kalian ingin tahu 7 faktor penjelasannya yang menyebabkan biaya listrik kita menjadi mahal, videonya ada di atas ini, di tulisan yang muncul berikut. Bisa kalian klik untuk kalian tonton, oke?
Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Oh ya, bagi yang bingung silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bahas semampu saya dan sesempat saya. Oke. Ke depan kita akan lebih bahas intensif lagi tentang bagaimana cara menghemat listrik.